Prabowo tidak pro rakyat, maka libas saja. Libas saja. Polisi harus bertindak dengan ancaman Rizal Fadilah akan melibas presiden. Ayo para purnawirawan, ayo para santri dan ulama, ayo kaum mojok, ayo kaum buruh, semua para aktivis bergerak, 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 bergerak secara konstitusional untuk merubah keadaan ini, secara konstitusional untuk mengubah menjadi lebih baik. Siapa yang menghalangi? Libas saja. Presiden mencoba menghalangi, libas saja. Prabowo tidak pro rakyat, maka libas saja. Viral di video pernyataan Rizal Fadilah yang menyatakan, bila perjuangannya dihalang-halangi, bahkan oleh Presiden Prabowo Subianto sekalipun, maka Presiden harus dilibas. Terkait pernyataan itu, mari kita melihat dengan kacamata kritis, apa yang diucapkan Rizal Fadilah bukan lagi sekedar ekspresi kebebasan berpendapat. Ia terang-terangan menyatakan, pernyataan ini tidak boleh dianggap sepele. Ia bukan sekedar kritik, melainkan ancaman bernuansa provokatif, penuh emosi dan syarat ajakan yang bisa membakar massa. Pertanyaannya, apa ini masih dalam ranah demokrasi? Atau sudah melampaui batas kebebasan berekspresi dan masuk ke ranah ancaman nyata terhadap pemerintahan sah? Apakah wajar seorang aktivis menyuarakan kalimat libas presiden dan memobilisasi massa untuk melawan negara yang sah berdiri atas dasar konstitusi? Mari kita bandingkan dengan kasus Del Pero Marhain, Direktur Lokataru, yang ditangkap karena menduga memfasilitasi dan menggerakkan massa dalam aksi demonstrasi yang berakhir ricuh, serta 7 orang pemilik akun media sosial yang memprovokasi demo ricuh di beberapa wilayah. Polisi pun bergerak cepat menyelidiki dan menahan bersangkutan. Tetapi kalau kita teliti apa yang dilakukan Rizal Fadilah, jauh lebih berbahaya. Ia bukan hanya memfasilitasi, melainkan menghasut secara terbuka, mengajak para rakyat, santri, ulama, dan aktivis untuk bangkit melawan. Ia bahkan menyebut Presiden Prabowo secara eksplisit sebagai target dilibas jika menghalangi. Inilah titik kritisnya. Jika Pedro ditangkap karena memicu kericuhan, mengapa Rizal Fadilah dibiarkan begitu saja setelah mengumbar ancaman yang jelas-jelas bisa dikategorikan makar? Apakah negara ini akan menutup mata terhadap provokasi terbuka yang berpotensi menggoyahkan stabilitas nasional? Dampak sosial dan politik dari pernyataan semacam itu sangat serius. Pertama, ia bisa memecah belah rakyat. Narasi perjuangan kebenaran yang digembor-gemborkan berpotensi menyesatkan banyak orang yang kecewa terhadap keadaan. Kedua, ancaman semacam ini merusak wibawa negara dan melemahkan legitimasi pemerintahan. Bagaimana mungkin seorang presiden yang sah, hasil pemilu, diancam secara terbuka tanpa ada konsekuensi hukum? Dan ketiga, jika dibiarkan hal ini menjadi presiden buruk, siapapun bisa mengatasnamakan rakyat untuk melawan, menghasut, bahkan mengancam kepala negara tanpa takut diproses hukum. Apakah ini yang kita inginkan dalam sebuah negara demokrasi? Apakah menghasut massa untuk melibas presiden masih bisa disebut sebagai bagian dari kebebasan berpendapat? Atau sudah melampaui batas dan layak dipandang sebagai tindakan makar? Karena itu ditegaskan, bukan hanya Del Pero Marhain yang perlu diperiksa, tetapi Rizal Fadilah pun pantas dipolisikan. Ia telah mengucapkan kalimat yang bisa membakar massa, memprovokasi tindakan anarkis, dan bahkan merusak stabilitas keamanan nasional. Polisi harus berani bertindak, agar rakyat tidak ragu bahwa negara masih tegas menjaga wibawa hukum dan pemerintahan sah. Pertanyaan reflektifnya, apakah Rizal Fadilah pantas untuk diperiksa kepolisian? Apakah negara akan membiarkan seorang aktivis mengumbar ancaman terhadap presiden tanpa konsekuensi? Dan apakah kita akan diam melihat benih provokasi ini tumbuh menjadi ancaman nyata terhadap NKRI? Mari berpikir rasional dan jujur. Apa yang dilakukan Rizal Fadilah adalah bentuk lain dari politisasi kemarahan publik. Ia menyulut emosi rakyat, membungkusnya dengan jargon kebenaran, lalu memanaskannya dengan ancaman terbuka kepada presiden. Pola ini bukan hal baru. Selalu ada tokoh yang bersembunyi di balik kata rakyat atau kebenaran untuk menggalang dukungan. Padahal ujung-ujungnya adalah kepentingan politik pribadi maupun kelompok. Apakah kita lupa bahwa setiap kata yang diucapkan seorang tokoh publik memiliki daya ledak? Ketika ia menyerukan libas presiden, itu bukan hanya suara satu orang. Kalimat itu bisa menggema di telinga ribuan bahkan jutaan orang yang sedang resah.
Lalu apa jadinya jika keresahan berubah menjadi tindakan kerusuhan, anarkisme, bahkan potensi konflik horizontal bisa saja meledak, hanya satu mulut yang tidak terkendali? Delpero Marhain sudah diamankan dengan alasan memfasilitasi demonstrasi yang ricuh. Bagus itu, langkah tegas. Tetapi kalau kita konsisten, mengapa provokasi terbuka dari Rizal Fadilah tidak mendapatkan perlakuan serupa? Apakah negara hanya berani menindak aktor kecil, sementara tokoh yang lebih vokal dibiarkan? Bukankah ini menunjukkan ketidakadilan dalam penegakan hukum? Kita semua tahu, makar bukan hanya soal mengangkat senjata. Makar bisa berawal dari kata-kata, dari hasutan yang menggerakkan, dari provokasi, yang membuat orang percaya bahwa menggulingkan atau melawan presiden adalah jalan kebenaran. Apakah kita harus menunggu kurban? Apakah kita harus menunggu bentrokan besar, kerusuhan berdarah, bahkan kaos nasional, baru kemudian sadar betapa berbahayanya ucapan semacam ini? Kalau jawabannya tidak, maka tindakan harus diambil sekarang juga. Kalau Delpero Marhain bisa ditangkap karena memfasilitasi demonstrasi yang ricuh, maka tidak ada alasan bagi aparat untuk tidak memeriksa Rizal Fadilah yang jelas-jelas menghasut secara terbuka. Kalau hukum benar-benar adil, maka keadilan itu harus menyentuh semua pihak. Jangan ada standar ganda, jangan ada pilih kasih. Karena sekali lagi, ini bukan sekedar soal seorang presiden. Ini soal harga diri bangsa. Ini soal menjaga agar demokrasi tidak berubah menjadi anarki.